Pemirsa, seorang pelaku pencuri sepeda motor berinisial W diduga dihakimi oleh ratusan orang di Jalan Lintas Binjai Stabat, Pasar 2 Titipapan, Desa Tandem Hulu 2, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, viral di sosial media. Dalam video yang beredar, terlihat Kapolres Binjai AKBP Rio Alexander Panelewen yang berada di lokasi meminta kepada massa untuk tidak main hakim sendiri. Rekan-rekan, dengar dulu. Kami bukan berarti tidak di pihak teman-teman. Kami tangkap ini memang untuk menangkap orang ini karena ini jahat. Kami bukan membela orang ini, tidak. Tidak ada sekecil apapun di dalam niatan hati kami ini untuk membela orang itu, tidak. Saya tahu persis apa yang dirasakan oleh rekan-rekan. Saya juga pernah punya keluarga yang menjadi korban, saya pernah. Anak saya sendiri. Sakit kan Pak? Sakit. Tapi ingat, kita harus junjung tinggi aturan. Ya, teman-teman ini jangan sampai teman-teman ini melakukan perbuatan yang melawan hukum. Rugikan teman-teman sendiri. Saya minta tolong ini, tolong dengan sangat. Tolong hargai juga ya. Pasti saya lakukan. Melihat situasi yang semakin panas dan tidak kondusif, Rio pun langsung naik ke atap mobil patroli untuk mencoba menenangkan amarah massa. Sambil memegang tongkat komando, terlihat sang Kapolres Binjai itu berlutut sambil berkomunikasi dengan warga untuk mengendalikan situasi yang memanas tersebut. Aksi sang Kapolres tersebut akhirnya bisa meredam amarah warga terhadap pencuri motor dan membuat warga tenang. Situasi yang tadinya memanas dan tegang berangsur kondusif dan bisa tenang kembali. Kendati berhasil mengendalikan situasi, bukan berarti pihak kepolisian melindungi pelaku curanmor itu. Polisi tetap berlaku tegas terhadap pelaku tindak kriminal yang meresahkan masyarakat. Setelah dilakukan mediasi, petugas kepolisian langsung mengevakuasi pelaku curanmor tersebut masuk ke dalam mobil patroli dan pergi meninggalkan lokasi kejadian. Diketahui pelaku W gagal mencuri sepeda motor Matic yang diduga terparkir di pelataran minimarket yang akhirnya aksinya tersebut diketahui warga. Beralih ke kasus hukum lainnya, pemirsa, kasus dugaan penipuan serta penggelapan yang diduga dilakukan komedian Yadi Sembako beserta guru spiritualnya, Gus Anom, masih terus bergulir di kepolisian dan belum menemukan titik terang. Bahkan beberapa waktu lalu, Gus Anom kepada awak media mengungkapkan jika tuduhan yang dilaporkan pelapor terhadap dirinya kepada penyidik merupakan bentuk fitnah. Masalah cek penipuan kosong-kosong. Padahal nggak bisa begitu, kita udah ngomong dan dia tahu kita belum masuk dan acara itu harus berjalan. Yang saya sayangkan cuma satu, Bapak tadi kita sampaikan. Dia pakai media. Kalau mau lapor polisi, lapor aja gitu kan enak. Tadi di dalam saya sama polisi malah enak kok. Sementara itu, Ardi Permana selaku pelapor bersama korban lainnya didampingi kuasa hukumnya makin geram serta kecewa khususnya kepada Gus Anom. Para pelapor tersebut tak gentar jika dirinya akan dilaporkan balik oleh Gus Anom kepada pihak berwajib. Terlebih, para korban tersebut memiliki bukti dan saksi yang kuat atas laporan yang dibuatnya itu. Kami jelaskan bahwa ada beberapa hal yang disampaikan oleh Gus Anom di media itu ya tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan ketika pada saat persiapan acara. Kami di sini berbicara ada bukti
ada saksi. Ya, teman-teman Itu laporin saya. Ya karena saya yang disuruh tanggung jawab sama Gus Anom semuanya. Gus Anom sudah menyatakan semua artis, pembayaran artis, semua pembayaran BO, semua pembayaran yang melalui cek itu saya, bukan Suryadi atau Taufik. Itu tulisan tangan Gus Anom, ada saya buktinya. Dan tidak saya lihatkan karena saya sudah serahkan ke polisi. Dalam perjalanan kasusnya, para saksi-saksi pelapor sudah memberikan keterangan kepada penyidik. Adri, salah satu pelapor, mengungkapkan perasaannya hingga menangis saat mengungkapkan kondisinya sebagai pekerja yang meliputi pekerjaan seperti tukang panggung, tukang lampu, hingga catering yang 1% pun belum dibayar oleh Gus Anom, dan mereka rela mengorbankan tenaga dan materinya demi kelancaran acara tersebut. di sini berbicara ada bukti, ada saksi. Ya, teman-teman juga sama melakukan hal yang sama. Kita punya bukti, punya saksi, di mana beliau ada salah satu statement beliau yang katanya tiba-tiba ke media. Padahal saya sendiri di sini punya rekaman voice note-nya beliau yang nanti saya buka. Dia berbicara tidak takut dengan wartawan. Itu sebelum saya melakukan pelaporan itu. Dan ada juga screenshot ya, Amel juga punya screenshot. Kita juga punya screenshot dengan wakil direkturnya bahwa silahkan kalau ingin melaporkan ke media gitu. Jadi artinya di sini kami berbicara melakukan sesuatu atas dasar bukti dan saksi. Kalau memang beliau punya statement seperti itu membantah semua ya silahkan tinggal buktikan dan saksinya siapa. Kalau saya di sini banyak sekali lah teman-teman juga berbicara bukti dan saksi. Dan ada juga statement beliau yang berbicara katanya kita udah tahu ceknya kosong dari awal. Ini lucu banget gitu, lucu banget ya. Kak Amel ya kayaknya kita tuh bodoh atau apa gitu, dikasih cek kosong, ini cek kosong berbulan-bulan ya gitu. Ya mana mungkin kita mau ngelaksanain acara. Nah, makanya apa dasar buktinya? Ya surat perjanjian tersebut. Di kontrak jelas banget. Tanggal 25 mereka tidak bisa bayar karena mereka belum ada pencairan. Dikasihlah kami cek dan mereka sendiri yang bilang bahwa tanggal 28 sudah ada. Adanya bukti di hitam di atas putih itu menjadi dasar bahwa bukti kami itu bahwa cek tersebut bakal ada isinya tanggal 28 Agustus. Masa beliau ini ceknya kosong ya, terus-terusan bakal kosong. Ya gila kalau kita mau nerusin acara dengan cek kosong. Itu artinya statement beliau yang katanya kita sudah tahu ceknya kosong itu bohong. Tidak sama sekali dengan perkataan beliau dari awal. Tanggal 28 pas kami cek ternyata kosong ceknya. Benar-benar kosong. Kami juga konfirmasi melakukan secara kekeluargaan mengulur waktu selama 2 minggu sebelum akhirnya saya pakai kuasa hukum Pak Karta bahwa menjelaskan bahwa ada somasi dari kami itu juga bagian dari kekeluargaan somasi tersebut. Tapi kan ini tidak sama sekali mereka menemui pengacara, menemui kuasa hukum 2 kali somasi loh. Gitu. Artinya kalau bisa dibilang katanya kenapa nggak pakai kekeluargaan, saya sudah melakukan hal itu sebelum melaporkan atau sebelum naik ke laporan pidana. Meski begitu, Adri hingga detik ini tetap memberikan pintu damai jika Yadi dan Gus Anom mau melunaskan pembayaran sesuai perjanjian. Korbannya banyak ini, ya. Bukan korbannya Gus Anom, ya. Ada lagi di sana. Berapa banyak yang cek dibuka, ternyata cek itu kosong, ya. Itu kan udah tidak pidana penipuan dan penggelapan. Apalagi you bilang you punya kuasa hukum mau hubungin saya, WA saya welcome, kapan mau ketemu, di mana dan jam berapa saya menyesuaikan. Habis itu hilang. Ya, misalnya mau share statementnya beliau melaporkan kembali. Ya mohon maaf, saya tidak bisa ke arah itu. Saya tidak bisa bekerja sama. Kalau untuk melaporkan balik, saya salah. Saya salah kok. Adri itu udah melaksanakan acara, bukan dia juga kejar-kejar vendor. Logikanya gimana? Saya lihat mau membersihkan nama atau bagaimana ada perkembangan nama baik katanya. Dan itu saya nggak tahu, itu di luar koridor saya karena saya nggak pernah ada hubungan dengan itu.
Sementara itu di sisi lain, kuasa hukum Adri Muarakarta dengan tegas mengatakan agar Gus Anom maupun Yadi tak perlu berkelit dari permasalahan yang ada. Pihak pelapor hanya menuntut pembayaran uang sesuai dengan perjanjian kerja yang ada. Jika tetap mangkir, maka pihaknya tak segan-segan akan menyeret Yadi Sembako dan Gus Anom ke sel penjara. Jangan sampai nanti saya gugat secara kode etik. You kan tahu saya siapa. Jadi jangan coba-coba untuk tidak menyelesaikan ini. Kalau tidak mau masuk penjara. Tapi kalau mau masuk penjara tidak usah diselesaikan. You pasang badan silakan. Tapi kalau you mau kembalikan kewajiban you, uangnya dibayar segala macam, kita bikin perdamaian, kita cabut laporan. Itu aja intinya.